Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Fatimah dari Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar 2 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Langsung saja, pada forum 12 tentang Undang Tindak Korupsi, keprihatinan dan kegelisahan yang mendalam terhadap masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini yaitu korupsi. Indonesia telah memiliki TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Dari ketentuan itu, lahir pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di beberapa negara seperti Hong Kong dan Singapura berhasil mengikis korupsi dan menjadi ujung tombak gerakan pemberantasan korupsi. Meskipun menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, keberadaan Tipikor yang diatur berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 dianggap inkonstitusional dan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang pengadilan tipikor secara khusus. Berdasarkan laporan Lembaga Transparansi Internasional (TI) yang selalu menerbitkan hasil survei Corruption Perception Index sejak tahun 1998, Indonesia selalu berada di daratan atas negara-negara terkorup di dunia. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia juga dicatat oleh Political Economy and Risk Consultancy Ltd. First PIRC, sebuah lembaga independen yang berkedudukan di Hong Kong yang memantau tingkat risiko investasi di negara-negara Asia. Batasan pengertian korupsi. Robert Kleingaard 2002 merumuskan pengertian umum korupsi dalam rumus yaitu C sama dengan M ditambah D dikurang A. Dalam rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa korupsi atau C adalah fungsi dari monopoli atau M ditambah kewenangan atau D dikurangi akuntabilitas atau A. Jadi, korupsi dapat terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakjelasan aturan dan kewenangan, akan tetapi tidak ada mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada publik. Di sini ada 7 kategori korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Yang kedua, korupsi pemerasan, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Dan yang ketiga, ada korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang. Keempat, korupsi perkerabatan, nepotisme, yaitu menunjukkan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Dan yang kelima ada korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Keenam, korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Dan yang terakhir ada korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi. Di sini ada faktor penyebab korupsi, yaitu desintegrasi anomi sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. Kedua, ada fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta, sugih tanpa bodoh menjadi kaya dengan harta. Ketiga, pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan, bukan pembangunan sosial atau budaya. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut pengumpulan harta. Kelima, paternalisme, korupsi tingkat tinggi,
menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh, pranata sosial kontrol tidak efektif lagi. Selanjutnya di bab terakhir untuk forum 12 ada 4 hal faktor penyebab yang dapat dikemukakan dari perilaku koruptif dari para penegak hukum. Itu kesejahteraan atau gaji rendah akan tetapi lifestyle-nya tinggi, adanya ketidakpercayaan timbal balik di antara penegak hukum itu sendiri, akibat pola korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru, dan tidak adanya standar profesi bagi advokat. Langsung saja kita beralih ke forum 13, yaitu tentang upaya pencegahan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995, korporasi adalah nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan. Sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Anti Terorisme mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang, dana atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ada 6 alasan perlunya sektor swasta menangani kasus korupsi. Yang pertama, bisnis dapat berkembang jika memiliki akses ke pasar internasional, sehingga untuk mendapatkan akses tersebut perlu disesuaikan dengan standar praktek bisnis di tingkat internasional. Yang kedua, tata kelola yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor dan akses perolehan modal baru. Ketiga, kinerja perusahaan merupakan cerminan dari tanggung jawab manajemen kepada konsumen dan pemegang saham. Keempat, perusahaan yang terjerat kasus korupsi menanggung kerugian akibat investigasi oleh penegak hukum. Kelima, korupsi memiliki resiko runtuhnya reputasi perusahaan. Dan yang terakhir keenam, tanggung jawab atas reputasi tersebut tidak hanya berimplikasi pada perusahaan secara umum, namun juga pimpinan perusahaan secara pribadi. Langsung ada jenis korupsi di korporasi menurut UNCAC, yaitu penyuapan, bribery, suap. Bribe adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang diinginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Lanjut ada pencucian uang, money laundering. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Komitmen global dalam penanggulangan korupsi korporasi dan pengembangan integritas bisnis juga tercermin pada Deklarasi G20 dan OECD. Bisnis harus bersih dan memiliki kebijakan anti korupsi. Komitmen jajaran manajemen senior, pengawasan internal, kode etik, sistem kepatuhan, GCG, transparan dan berintegritas. Jajaran manajemen puncak berperan penting menjalankan bisnis berintegritas, termasuk supervisi terhadap direktur atau eksekutif. Pengawasan internal, etika dan sistem kepatuhan menjadi tugas manajer senior dan bersifat independen. Bisnis harus menjalankan uji kelayakan, due diligence dalam proses recruitment dan partner bisnis. Perusahaan perlu melakukan pendidikan, pelatihan terkait etika, sistem kepatuhan, integritas secara reguler. Melakukan perbaikan terhadap praktik bisnis yang tidak sesuai etika dan melanggar aturan. Dan yang terakhir, membangun dan menjalankan whistleblower system yang efektif. Lanjut ke forum 14, yaitu tentang korupsi sektor pelayanan publik. Penduduk Indonesia telah terkena demonstration effect sehingga sebutan Indonesia sebagai negara yang ketimur-timuran kini berubah menjadi negara yang keberat-beratan. Penyakit negara kita saat ini yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dampaknya akan kelihatan dalam selang waktu yang cukup lama. Banyak faktor pendorong terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu ada konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, gaji yang masih rendah,
kampanye-kampanye politik yang mahal, proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama, dan yang terakhir lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. Menurut pendapat Haji Ismail Susanto, terhadap 6 langkah yang harus dilakukan agar korupsi tidak hilang dan tidak dilakukan oleh masyarakat, yaitu yang pertama, sistem penggajian yang layak. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Ketiga, perhitungan kekayaan. Keempat, teladan pemimpin. Kelima, hukuman yang setimpal. Dan yang terakhir, keenam, pengawasan masyarakat. Seiden dalam Soeharjono 1980 memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang satu, membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. Yang kedua, membentuk struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat. Ketiga, melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawasan adalah saran-saran yang secara jelas dikemukakan untuk mengurangi kesempatan korupsi. Kartono menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial dengan bersifat acuh tak acuh. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi. Organisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah kementerian beserta jabatan di bawahnya. Adanya sistem penerapan pegawai yang berdasarkan arsipmen dan bukan berdasarkan sistem arsiption. Adanya kebutuhan pegawai negara yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur, sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. Yang terakhir, registrasi, pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Yang terakhir, Forum 15 tentang peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerataan, dan tatanan sosial masyarakat. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dan tata pergaulan internasional. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor pergerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu menjadi watchdog, anjing menjaga, lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama ada di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa kelakuan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Yang kedua ada di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Selanjutnya ada untuk komunitas mahasiswanya. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Selanjutnya ada di masyarakat sekitar. Hal yang sama dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya terakhir di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Sekian penjelasan dari saya. Untuk tugas besar 2 ini, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.